Woi, gue pusing nih. Pusing kenapa lu? Gue kan selama ini tuh nggak pernah ngelihat atau belanja apa-apa gitu ya. Masa Tapi, sih? karena biasa yang belanja istri gue. Oh. Nah, terus kemarin giliran gue belanja grocery atau apa gitu ya. Kok gue merasa, kok mahal amat ya? Ternyata harga apa-apa tuh naik terus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang itu harga naik atau inflasi ya. Oh, oke. Itu kan Ada perbedaan ya? ada perbedaannya itu, Chad. Jadi Oke. kalau harga naik itu tidak sama dengan inflasi sebenarnya. Jadi harga naik itu bersifatnya sementara, Chad. Dan hanya satu barang atau jasa saja yang terjadi. Ya. Sedangkan kalau inflation adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Hai semua, kembali lagi di Tanya Ahui yuk. Hai. Hai. Woi, gue pusing nih. Pusing kenapa lu? Gue kan selama ini tuh nggak pernah ngelihat atau belanja apa-apa gitu ya. Tapi, Masa sih? karena biasa yang belanja istri gue. Oh. Nah, terus kemarin giliran gue belanja grocery atau apa gitu ya. Kok gue merasa, kok mahal amat ya? Ternyata harga apa-apa tuh naik terus gitu ya. Terus gimana nih? Income-nya nggak naik. Harga barang naik terus. Gimana supaya caranya biar kita tetap aman? Mungkin ada solusi buat kita. Yeah. Thank you, Huy. Thank you, Chad. Jadi kalau misalnya kita bilang itu harga naik atau inflasi ya. Oh, oke. Itu kan Ada perbedaan ya? Ada perbedaannya itu, Chad. Jadi Oke. kalau harga naik itu tidak sama dengan inflasi sebenarnya. Oh, Jadi oke. tapi sebenarnya saling berkaitan. Mhm. Jadi harga naik itu kan sama dengan price increase kan, Chad. Oke. Dimana berarti suatu barang atau jasa itu tertentu itu Naik. naik. Ya. Contoh kayak lo belanja grocery cabe gitu kan. Ya. Mungkin dulu kita beli cabe 30.000 masih dapet. Mhm. Ya sekarang kalau gua cari harga cabai per kilo, ya gua kan nggak suka cabai ya, jadi gua Untung ya lu gue ya. cari gitu kan. 66.000 per Wow. kilo. Jadi tuh harga naik tuh, Cak. Jadi belum tentu inflasi Karena sebenarnya. cuman si komoditi itu doang yang naik gitu. Betul. Ya. Jadi bisa dibilang ya karena cuaca buruk, Betul. gagal panen, atau juga biaya distribusinya naik gitu kan, dari kampung bawa ke kota. Punglinya ya, naik mungkin. Jadi biaya antarnya naik gitu. Kalau lu nggak mau beli cabai mahal ya lu nanem, Cap. Ya itu pengen dilakukan. Ya. Itu berhasil loh dilakukan oleh Mbak di rumah gue gitu. Jadi harga naik itu bersifatnya sementara, Cap. Dan hanya satu barang atau jasa saja yang terjadi. Ya. Sedangkan kalau inflation adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi bukan cuma cabai aja yang naik, tapi sama barang jasa juga jadi lebih mahal lah gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kita ya nggak tahu, kalau gue sih nggak pernah seteliti itu ya. Mungkin kadang-kadang ada beberapa kayak jasa, misalkan let's say tol atau apa, naik pun kadang-kadang diam-diam juga ya. Yes, benar. Jadi salah satu yang kalau naik nggak diem-diem itu ya biaya kesehatan atau asuransi, Cak. Oke, mereka pasti ada info kan, ya. Ya, pasti dikasih info kan. Tapi sebenarnya kayak kemarin gue juga dapat info tentang kenaikan langganan Spotify, langganan-langganan tertentu ya naik juga diinfoin sih. Tapi kalau naik diinfoin ya ujung-ujungnya kalau kita masih langganan tetap bisa diperpanjang kan, Cat. Betul. Ya, tapi kalau misalnya kayak kemarin asuransi naik itu kan nggak langsung di-adjust sesuai angka itu, harus butuh persetujuan dulu gitu. Ya, approval ya. Approval dulu gitu kan. Nah, jadi kalau tadi dibilang naik semua secara terus-menerus ya bisa dibilang kayak beras, minyak goreng, bensin, listrik, transportasi, biaya ke sekolah itu dan lain-lain itu kan juga naik berbarengan. Betul, tarif. Akibat inflasi juga akibat dari daya beli menurun, Cat. Jadi yang tadinya mungkin kita dulu
100.000 belanja sayur di pasar bisa dapat banyak, mungkin sekarang ya lebih sedikit lah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh bedanya nih Cat, naik versus inflation adalah ya harga naik bukan tentu inflasi. Oke. Jadi kayak harga cabai itu ya bisa aja karena ada kebanjiran di daerah Jawa ya, jadi harga cabainya mahal gitu. Tapi kalau inflasi itu cabai, mie instan, bensin, tarif ojol, ya semuanya naik gitu, Cap. Tapi terjadinya terus-menerus dan nah itu baru kita sebutnya inflasi. Oke. Kalau lu boleh searching atau cari tahu ya gitu penyebab inflasi itu sebenarnya kenapa sih kita bisa inflasi juga gitu kan. Pertama itu karena permintaannya naik. Demand full inflation. Jadi banyak orang yang punya uang, belanjanya lebih banyak, barangnya langka, jadi harganya naik. Contohnya kemarin THR pas lebaran gitu kan, orang pasti rame-rame belanja gitu kan. Kemudian biaya produksi naik, jadi cost push inflation gitu. Jadi bahan baku, upah, transportasi itu kan mahal gitu kan. Produsen menaikkan harga tentunya. Apalagi kalau buruhnya minta naik gitu kan. Itu bakal jadi salah satu hitungan untuk kenaikan harga barangnya juga. Ya kalau lu masih pakai BBM tiba-tiba naik, sekarang kan udah setiap awal bulan kayak di announce gitu kan, harga bensinnya berapa gitu kan. Nah itu juga akan mempengaruhi ongkos kirimnya juga jadi naik, harga barangnya juga jadi kedorong naik. Makanya dibilangnya cost push inflation gitu. Yang terakhir adalah inflasi karena uang terlalu banyak nih beredar. Jadi bisa dibilang monetary inflation. Jadi bank cetak uang tuh terlalu banyak. Jadi nilai uangnya turun, harga barangnya naik gitu. Nah, sebenarnya inflasi yang sehat itu sekitar 2-3% per tahun, Cap. Jadi ekonominya tumbuh, gaji juga bisa ikut naik, plus didorong orang belanja dan investasi. Nah, tapi kalau inflasinya tinggi, lebih dari 10%, harga tuh naiknya cepat dan daya beli masyarakatnya jadi turun. Tabungannya tergerus terus kan, uangnya jadi cepet habis. Dan yang terakhir adalah rakyat miskin paling terdampak gitu kan, Cap. Jadi ya kasihan juga sih buat teman-teman yang kalau misalnya inflasinya tinggi ya jadinya mereka gak bisa makan ya. Betul. Nah jadi kalau tadi pertanyaan lo gimana sih caranya bisa agar keuangan tetap aman ketika harga itu naik terus ya, yang pertama balik lagi yang namanya review budget pribadi secara rutin. Jadi review budget itu nggak hanya harian tapi berkelanjutan lah, kita punya pencatatannya yang baik gitu. Jadi harga naik artinya biaya hidup naik. Jadi jangan pakai asumsi lama gitu. Jadi pas bikin budget ya pakai asumsi yang baru gitu. Jangan kayak pada orang banyak ya, kayak misalkan ya tahun lalu gue segini gitu. Ya jangan diterusin gitu ya kan. Iya, karena betul, kan ujung-ujungnya pasti kayak kedorong naik gitu. Terus tipsnya nih mungkin bisa kayak cek ulang pos pengeluaran yang besar itu apa, kayak makan, transport, cicilan gitu kan. Sama pindahin budget gaya hidup. Ya pasti punya dana. Biaya ngafe. Ya, nge-vape ya. Iya. Untung gue kalau ngafe dibayarin. Kalau ngafe dibayarin paling asik sih. Iya. Tapi kan gak selamanya dibayarin Pak Richard. Kalau ngafe biasanya karena meeting sama klien. Oke. Jadi klien tolong ya.
Jadi dana darurat dan investasinya juga perlu kayak dibudgetin juga. Oke. Yang berikutnya adalah yang kedua adalah diversifikasi penghasilan tuh Cap. Nah sebenarnya kan ya kita sama-sama lagi belajar yang namanya untuk berbagi dari apa yang kita bisa bagikan ya Cap. Betul. Jadi kalau kayak content creator pun itu ya harus punya sumber income-nya beberapa gitu, kayak lu, kayak gue gitu, kayak suami gue gitu, kayak Rosa. Itu kan kita punya income, source of income-nya banyak gitu. Jadi nggak hanya satu. Ya caranya ya bisa, kalau yang sudah mulai content creator, siapa tahu nanti bisa monetisasi konten lewat AdSense, endorse, affiliate mungkin gitu ya Cap. Bisa mungkin kedepannya ditanya Ahui bakal buka kelas online atau e-book finansial gitu, atau konsultasi ada yang mau konsul ke Tanya Ahui gitu kan. Nah, kita bisa ngebantuin juga. Investasi di aset lain misalnya kayak saham, obligasi, reksadana, properti gitu. Jadi kayak kemarin ada uang sedikit, ya udah masukin yang reksadana gitu. Betul. Tapi kalaupun belum ada duitnya invest ya mungkin bisa bisa mencari hustle lain ya, mungkin bisa jadi freelancer gitu ya. Ya, kayak gue selalu mengedukasi ke yang kerja sama gue, which is si suster gue gitu kan. Ya dia punya income dari gue, mostly dia sisihkan ke reksadana syariah gitu sih, Chart. Jadi ya starting kecil-kecil lah gitu kan, at least ya nggak habis ke biaya konsumtif gitu. Sama cari side hustle tuh Chart gitu kan, kayak lu jadi freelance atau konsultasi buat audio gitu kan, atau workshop gitu. Betul. Nah, yang ketiga adalah fokus pada investasi yang tahan inflasi Chart. Apa aja tuh Huy? Jadi kalau bisa dibilang harga naik itu kan sama dengan nilai uangnya menyusut. Jadi mesti punya nilai aset yang lindung untuk nilai tersebut kan. Betul. Jadi kalau misalnya tip investasi pada saat inflasi kayak gini ya, yang pertama ya emas lah Cap. Walaupun emas sekarang harganya udah tinggi, tapi ya tetaplah dia adalah aset safe haven gitu. Jadi kita must have banget punya emas gitu kan. Yang kedua, saham sektor konsumer dan energi. Jadi kalau secara sering outperform kan saat inflasi tinggi ya mereka gitu kan. Yang ketiga, reksadana pasar uang. Ya perlu juga lah Cat kita punya yang liquid gitu kan. Yang bisa dicairin langsung gitu ya. Yang bisa dicairin langsung gitu. Yang terakhir adalah deposito dengan suku bunga tinggi. Walau kalah sama inflasi tapi malah lebih baik ketimbang idle cash kan. Ya misalkan kayak ya 50.000 hari ini sama 50.000 tahun depan nilainya udah beda kan. Iya beda. Walaupun naiknya dikit tapi at least ada kenaikan kan. Iya. Nah sama ya properti Chart. Mungkin harga properti saat ini ya masih stagnan nih sebenarnya buat kita-kita yang ya nantinya punya uang, ya kita bisa beli properti di harga diskon gitu kan. Yang keempat adalah waspada utang konsumtif. Nah, apa aja sih ya utang konsumtif? Nah, kenapa sih? Karena bunga utang itu sering naik saat inflasi tinggi. Jadi tipsnya itu ya hindari gesek kartu kredit untuk gaya hidup. Prioritasin lunasin hutang yang bunganya tinggi gitu snowball. Balik lagi ya, nonton lagi di video kita yang sebelumnya itu. Nah kalau terpaksa kredit ya bandingin juga bank satu dengan yang lain gitu. Jadi istilahnya kita nggak percaya sama satu bank aja. Yang kelima, berhemat cerdas bukan asal irit. Jadi bukan berarti kayak hidup
harus hidup sengsara gitu ya. sengsara gitu, kayak nggak bisa beli gitu kan. Tapi ya mungkin kayak yang lu bilang di episode sebelumnya, ya cerdas untuk bisa melanjutkan hidup gitu kan. Ya cara hematnya adalah belanja grosir bahan pokok. Kalau perlu carinya di pasar-pasar induk ya, walaupun pasar induk becek ya. Cari promo atau cashback kayak lo gitu. Betul, ada poin-poin Ada yang bisa poin-poin ditukar. yang ditukar gitu kan. Masak sendiri Ya. gitu, lebih sering gitu kan. Jadi paling nggak sering beli. Sama kurangin yang namanya langganan tuh, Chat. Kadang-kadang kita streaming YouTube atau ikut gym tapi kita nggak nge-gym karena kerjaan kita sibuk gitu kan. Atau ini kayak semua video on demand di subscribe, Netflix dan lain-lainnya semuanya di subscribe, tapi yang ditonton satu dan jarang. Iya, sayang banget tuh. Jadi ingat ya teman-teman, saat harga naik terus, bukan penghasilan saja yang tetap harus naik gitu, tapi ilmu kita juga mengatur keuangan kita dengan baik gitu kan. Sama lindungilah masa depan dengan langkah cerdas mulai dari hari ini. Jadi mulailah cek ulang nih budget, mulai diversifikasi income dan investasi, hindari hutang konsumtif, berhemat secara cerdas. Pintar-pintar memilih lah di zaman sekarang ini. Betul. Wah, oke. Jadi intinya adalah kita harus pintar-pintar mengatur keuangan dengan berhemat. Jadi ya jangan, mungkin salah satu tips tambahan dari gue, kurang-kurangin lihat sosmed yang ada barang-barang lucu-lucu gitu ya. Benar. Karena itu bisa jadi trigger. Lucu nih gitu. Iya, jadi terus kadang-kadang suka disambungin, bisa lihat di link di Shopee-nya gitu. Itu sangat berbahaya. Jadi langsung masuk keranjang. Kalau yang nggak kuat mendingan nggak usah dipaksain untuk ngeliat-liat kayak gitu ya kan. Kita bisa ini kali ya. Sama mungkin puasa sosmed. Karena pembelian sekarang itu cenderung apa-apa itu virtual. Jadi mungkin kita nggak terlalu ngerasain sedihnya ngeluarin uang ya. Jadi akhirnya kalau zaman dulu kan kita ngeluarin cash, pas ngeliat uang keluar dari dompet tuh, aduh uang gue berkurang gitu. Kita jadi ngerasain kan. Tapi kalau sekarang kan enggak ya. Iya, karena era digitalisasi ya. Iya, jadi itu yang mungkin bikin orang jadi susah menahan belanjanya gitu ya kan. Jadi thank you Huy udah ngebuka pengetahuan gue lagi mengenai mengatur keuangan di masa sulit ini. Dan juga mengetahui apa itu inflasi dan harga naik gitu. Thank you Huy. Thank you Cap.